Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Egy Ramadi Putra, NPM 1835103996 dari kelas 5D, Angkatan 2018, Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Nah, pada video tugas kali ini saya akan presentasikan aplikasi sederhana. Nah, aplikasi sederhana ini terdiri dari 3 from. Yang pertama from mahasiswa, kemudian from dosen, dan from mata kuliah. Oke, lanjut. Kita buka from mahasiswa dahulu. Nah, pada from mahasiswa ini sendiri, NPM dan nomor KTP tidak boleh sama antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya. Dan setiap data tidak boleh ada yang kosong. Jadi jika ada data yang kosong dan NPM atau KTP yang sama, maka data tidak bisa diinput dan ditampilkan pada grid view. Misal kita contohkan di sini. Nah, yang di sini kita isi dulu nama saja, sedangkan NPM, semester, KTP, tempat tanggal lahir, email, dan handphone kosong. Ketika disubmit, program akan menampilkan message box bahwa NPM masih kosong. Nah, kemudian kita isi NPM, submit kembali, maka program akan menampilkan message box lagi dengan KTP-nya masih kosong. Nah, message box yang tampil berbeda setiap text box atau combo box yang masih kosong. Message box akan menampilkan sesuai di kategori. Kosong KTP, dan begitu juga seterusnya. Setelah data diisi semua dan NPM, KTP, dan handphone berupa angka atau semuanya bernilai benar, maka ketika kita tekan button submit, data akan ditampilkan pada grid view. Nah, tetapi jika kita menampilkan NPM-nya berupa huruf, misalnya, maka ketika kita tekan submit, akan menampilkan message box error bahwa nomor KTP, nomor handphone, dan NPM harus berupa angka. NPM berupa angka, tetapi KTP masih sama, maka ketika kita tekan submit, akan menampilkan message error bahwa KTP telah terdaftar. KTP lain, maka data akan menampilkan pada sini. Oke, lanjut pada from dosen. Nah, pada from dosen sendiri terdapat nama, NIDN, KTP, email, handphone, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin. Nah, jika pada from mahasiswa sebelumnya NPM tidak boleh sama, maka pada from dosen yang tidak boleh sama adalah NIDN, nomor KTP. Nah, jika NIDN dan KTP bernilai sama, maka data tidak bisa disubmit atau ditampilkan pada grid view. Nah, jika data juga kosong, maka tidak bisa juga disubmit. Kita isi dulu. Nah, akan tampil. Jika kita submit kembali, data akan menampilkan message box bahwa NIDN telah terdaftar. Oke, dan yang terakhir adalah from mata kuliah. Sama seperti pada from sebelumnya, pada from mata kuliah harus terisi semua dan kode mata kuliah tidak boleh sama antara kode mata kuliah 1 dan kode mata kuliah 2. Oke. Kemudian history. Nah, membuat aplikasi sendiri pertama adalah first commit, kemudian membuat kelas yang berisi kelas mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Nah, pada kelas ini
kumpulan kelas, terdapat kelas mahasiswa yang terdiri dari nama, NPM, semester, KTP, email, PON, dan tempat tanggal lahir, kemudian kelas dosen, dan kelas mata kuliah. Kemudian membuat from mahasiswa, membuat desain from mahasiswa yang mana terdapat text box, combo box, dan grid view. Begitu juga dengan button. Selanjutnya membuat coding agar text box dan combo box dapat tampilkan pada grid view. Pada from mahasiswa ini buat kolom ada di NPM, nama, kolom add name, kolom add semester, kemudian tampilkan di mana NPM sama dengan txt name, NPM semester, KTP, itu juga yang lainnya. Kemudian membuat mistake box agar data tidak boleh kosong. Nah, di sini membuat text box. Nah, jika nama di sini kosong, maka menambahkan mistake box nama masih belum diisi. Dan jika semester yang kosong, maka menampilkan semester masih kosong, email, begitu juga yang lainnya. Kemudian membuat coding agar tidak terdapat NPM yang sudah daftarkan, maka tidak dapat didaftarkan kembali. Untuk codingnya, nah di sini jika data tabel mahasiswa harapan 1 to 0 to step minus 1. Nah, jika data tabel yang ini sel 0 NPM-nya telah didaftar, maka menampilkan mistake box bahwa NPM telah terdaftar. Kemudian merubah desain interface from mahasiswa. Di sini merubah kembali seperti merubah warna, tata letak, dan lainnya. Kemudian selanjutnya menambahkan coding agar KTP juga tidak boleh sama dengan, dan juga membuat from dosen sama seperti tadi. Kemudian menambah coding agar dapat ditampilkan pada grid view data tabel dosen. Di sini menambah grid view di mana terdapat dim data dosen sama dengan new data table, kolom add NIDN, kolom add name, kolom add gender, KTP, email, dan lainnya. Kemudian menambahkan coding agar tidak ada data yang boleh kosong sama dengan pada bagian IDN dan KTP. Sama seperti tadi pada from mahasiswa, kemudian merubah desain interface from dosen yang mana merubah desain tab, tata letak, warna, dan lainnya. Kemudian membuat from mata kuliah. Ini menginputkan label, text box, combo box, button, juga grid view. Lalu menambah kode agar semua bukti dapat tampil pada grid view. Sudah tadi menambahkan kode agar data tidak boleh kosong dan ada data yang sama pada bagian kode mata kuliah. Jadi di sini jika terdapat kode mata kuliah yang sama, maka akan menampilkan mistake box bahwa kode mata kuliah cuma boleh 1 per 1 mata kuliah. Kemudian merubah interface, merubah tampilan, warna, dan lainnya. Kemudian menyesuaikan tampilan, menambah kode agar berupa NPM, NIN, nomor HP, dan KTP bisa diempat berupa angka huruf. Kemudian first commit dan perbaikan bug. Ini jika terdapat hal yang lupa maka akan ditampilkan pada sini. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.